Terakhir itu waktu tatonya udah nggak sebanyak ini Pak. Tiba-tiba saya lihat udah sampai ini Pak. Bentar lagi sampai telapak. Halo semuanya, hari ini saya sudah berada di kantor salah satu hotelier yang memiliki begitu banyak pengalaman di industri hospitality global. Dan hari ini kita akan belajar begitu banyak hal dan berbagi pengalaman yang tentunya bakalan berguna untuk kita semua. Mau tahu serunya seperti apa? Yuk ikutin saya. Halo Mbak Dian. Halo Pak Rahman. Saya ada janji sama Pak Wahyu. Pak Wahyu ada? Oh iya, ada di Ada di dalam ya? Oke, have a good day. Halo semuanya. Hai. Ada yang lihat Pak Wahyu nggak? Pak Wahyu tuh, Pak Wahyu tuh. Oh. Sibuk Pak. Oh iya bro, kapan datang? Baru aja. Lagi apa? ngapain nih? Nah ini suka tanaman saya, jadi udah kering-kering harus dipotong lah. So setiap hari kayak gini Pak. Oh shit ya, this is what I like to do. Releasing my stress, basically. So hari ini kita ada janji untuk ngobrol-ngobrol loh Pak. Seriously? Yes. Are you Oh. ready? Why not? Why Okay. not? So let's do it. Oke, let's do it. Thank you. So ada berapa ini Pak? Kalau dari tanaman yang ada di office, ada banyak. Banyak sekali. Jadi saya suka recycle. Jadi Aha. ada beberapa pot memang dari bekas botol-botol bekas. Tanaman ini kebanyakan nyuri di hotel-hotel saya. Luar biasa. Cost, you know. Luar biasa. Oke, so kita akan prepare dulu Pak. Setelah kita prepare, langsung kita mulai untuk ngobrol. Oh, why not? Oke. Let's do it. Thank you Pak. Thank you Pak. Halo Pak. Hai bro. How Apa kabar? It's been a while. Iya lama sekali ya nggak ketemu ya. Ya, terakhir itu waktu tatonya udah nggak sebanyak ini Pak. Tiba-tiba saya lihat udah sampai ini Pak. Bentar Iya. lagi sampai telapak. That's the plan. That's the plan. That's the plan. Apa makna tato buat seorang Swamana Wahyu Putra? My body is my journal. Oke. My tattoo is my story. So, Jadi semuanya ada ceritanya. ada ceritanya. Ada ceritanya. So, sejauh ini kalau boleh saya tanya, tentunya ada banyak tato. Kalau boleh dihitung itu ada berapa Pak jumlah tatonya? Belum banyak. Baru kaki baru full, kaki kanan, kaki kiri baru setengah, Oke. lengan baru armnya aja full. Ini masih ada satu. So Tapi kalau Masih banyak. di punggung ada? rencananya akan ada cerita-cerita yang berbeda yang akan saya taruh di punggung saya. Taruh di punggung. Sesuai dengan pencapaian nanti. Saya yakin salah satunya adalah ikan cupang Pak. Tahu aja. saya hitung itu udah ada 7. Ada 7 Pak. 7. Itu mau dikasih nama satu-satu Pak ya? Ya salah satunya Rama. Saya tunggu itu Pak. Jadi ketika saya datang itu saya lihat dia sehat atau enggak gitu. Yang biasanya di kolam itu sering mati sih. Tapi kalau umpamanya dari semua tato yang ada di badan, salah satu yang paling berkesan itu yang mana Pak? Ada di sebelah kiri, Hamsa. Hamsa. Iya, jadi itu tato ulang tahun perkawinan kami. Oke. Iya, jadi saya sudah menikah hampir 15 tahun sama istri saya. Wow. Satu istri. Satu istri. Satu istri. Oke. Dan akan terus satu Pak ya? Oh, definitely yes. What you thinking Pak? Ya karena dia di sebelah saya. Oke, berdiri. benar. So- Jadi itu kapan dibuat Pak? Cukup lama? Oh, sudah cukup lama, 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu? 8 tahun yang lalu. Oke. So, kita masuk ke pertanyaan yang pertama Pak ya. Ya, ini pertanyaan yang sepertinya banyak ditanyakan oleh teman-teman yang berkecimpung di industri perhotelan. Baik. Gimana bisnis perhotelan saat ini Pak? Dari kacamata Pak Wahyu Swamana. Bohong kalau saya tahu jawabannya secara eksak ya. Karena memang saat ini situasinya uncertain. Oke, uncertain. Tetapi di bisnis yang kita lakoni hampir 23 tahun ini, saya start dari 98 sebenarnya, bekerja di industri ini, saya melihat bahwa semua bisnis yang paling terpuruk, terutama tourism ini akan melakukan bounce back yang paling tinggi nantinya. Ketika situasinya sudah membaik. Kapan situasi membaik? Nobody knows, to be frank.
But again, kita sudah melihat cukup banyak cahaya di ujung lorong sekarang dengan percepatan-percepatan yang dilakukan dari segala sisi, dari WHO, kemudian dari government di setiap negara untuk melakukan action-action, salah satunya adalah vaccinated movement ya kan, yang dilakukan di berbagai negara. Jadi kita bisa melihat bahwa cukup banyak angin segar yang mulai kita rasakan. Tetapi again, ketika Bro nanya situasinya bagaimana, I don't know, to be frank, I don't know. Tetapi yang kita tahu bahwa kita harus stop berpikir bahwa semuanya karena corona, otherwise we are not moving forward. Seperti itu. Selalu ada hal positif di balik itu ya, dan selalu bergerak, itu intinya mungkin Pak ya. Ya, di setiap masalah ada opportunity atau kesempatan. So itu yang kita selalu ingat dan itu yang selalu kita ingin gapai. Dalam situasi sekarang. Itu yang paling orang yang tahu dengan Pak Wahyu itu pasti mengerti bahwa setiap waktu kita ngobrol itu pasti ada hal positif yang kita dapatkan. Jadi it's nice, karena saya pernah baca juga Pak bahwa di China, jadi ketika dalam sebuah masalah pasti ada opportunity. Jadi stop thinking about the problem, tapi kita lihat opportunity apa aja yang bisa kita dapatkan. Kalau nggak salah itu seperti krisis moneter sebelumnya itu banyak ada masalah, ya kan? Tapi kemudian setelah itu banyak perusahaan juga yang muncul setelah krisis. Kenapa? Karena mereka bisa melihat ada opportunity dalam setiap krisis yang ada. Itu juga terjadi sekarang. Kita melihat banyak sekali orang kaya baru yang muncul dari krisis. Dan bahkan diprediksi akan banyak orang kaya dari Indonesia atau dari Asia sendiri setelah krisis ini berakhir akan menjadi tambah kaya. Who knows about Zoom sebelum pandemi? Definitely. Definitely. Sekarang everybody know. Kita nggak pernah tahu. It's bukan new normal lagi. Itu sudah normal sekarang. Betul. True. Bagi orang perhotelan Pak, the next question, atau bahkan yang baru mulai untuk masuk ke industri perhotelan, mereka merasa bahwa udah kerja keras nih, udah ngelakuin banyak hal dan lain sebagainya, banting tulang, keringat darah, udah darah lagi yang keluar Pak. Tapi kadang-kadang mereka merasa bahwa mereka dikalahkan oleh privilege yang dimiliki oleh sebagian orang. So, Pak Wahyu dengan berbagai macam posisi yang pernah Bapak dapatkan, baik dalam maupun luar negeri, apa privilege yang Pak Wahyu miliki? Do you have any privilege? Orang dalam dan lain sebagainya seperti itu Pak? I think everybody does. Semuanya punya privilege. Oke? Tetapi saya rasa mereka tidak menyadari bahwa mereka memiliki privilege. Kenapa saya bicara seperti ini? Today I have privilege to have you with me. Okay, I mean, I know you since long time ago, and you helping my company to grow. That's my privilege from my networking. Okay, dalam bisnis kalau saya perhatikan tuh sometimes nggak sepenuhnya betul, tetapi bisa dikatakan bahwa this is not what you know only tapi who you know. So I know you, that's my privilege. Saya pernah dapat bisnis bahkan dari tukang nggak sengaja yang saya ajak bicara ngobrol pada salah satu project hotel kami sebelumnya. Berbagi rokok, berbagi kopi. So one day dia call saya bahwa mengatakan bahwa, bro, ini ada investor loh mau bangun hotel di desa saya. For real Pak? Dan saya kenalin, for real. So that's privilege. So kalau orang berpikir bahwa privilege you harus kaya dulu, kemudian you harus punya orang dalam. Iya, untuk sebagian orang mungkin betul ya, but it's not for me. Oke. Privilege itu bisa didapatkan dari hal-hal yang kecil sebenarnya. And you'll never realize it. It depends on how you bertindak sebagai pribadimu sebenarnya kalau saya melihat ya. Saya beberapa kali diundang oleh beberapa kampus pariwisata untuk berbagi dengan sahabat-sahabat young hoteliers. What happened? Itu terjadi dari 7, 8, 10 tahun yang lalu. So sekarang mereka sudah di level managers, di level supervisors. So when I need people on my team, saya nggak usah ngiklan lagi. I contact them.
Iya, iya, iya. That's privilege. I see. Nggak melulu privilege yang aneh-aneh. Iya, iya, iya. Oke. So, ya betul sih. Sama seperti orang kalau orang mau, saya coba analogikan ketika orang mau berderma. Jadi mereka nunggu duitnya banyak dulu. Sebenarnya mereka bisa berderma dengan hal-hal yang sepele. What you sebenarnya. have now. Yes, what we have now. Itu Exactly. yang kita bisa Exactly. dermakan kan Exactly. sebenarnya. Wow, Exactly. that's true. Karena ketika, ya saya tahu cerita Pak Wahyu ketika masuk ke dunia perhotelan. Ya, it's really from scratch ya Pak ya. Indeed. Betul. Indeed. Bahkan perhotelan kan bukan mimpi saya pertama kali. Iya, Correct? iya. Ya kan? You have Karena told me. terpaksa aja. Iya. But again, after 23 over years, saya merasa bahwa this is not a job for me. This is my way of life. This is my lifestyle. This is in my blood. Oke. Ya kan? So hospitality is in your blood. You Yeah, think so? definitely, man. We can talk about this 24 hours, True. 7 days a week. 7 days a week. Why not? Yeah, yeah, Okay, yeah. that's my passion, man. Yeah, I agree. Saya bisa melihat itu karena kita sudah cukup lama, Pak. Kan udah saling tahu. Ketika saya hosting juga sempat di awal dengan Bapak, so crowd-nya itu bisa dapetin insight-nya seperti apa, dan hingga saat ini kalau saya lihat di Instagram-nya Bapak itu engage-nya dengan teman-teman yang ada dalam seminarnya Bapak itu sampai sekarang masih ada, bond-nya itu masih ada. So that's privilege. Ya, agree, make sense See, Pak. depend how you see things. Iya betul. Dan menariknya lagi yang ingin saya tanyakan adalah dengan berbagai posisi, sekali lagi yang posisi yang pernah Bapak dapatkan di berbagai properti seperti itu. Nah, ada teman-teman yang baru memasuki industri perhotelan. So, tentunya Bapak sudah mengetahui berbagai macam karakter orang sebelum Bapak hire menjadi timnya Bapak. Nah, apa yang Bapak lihat sebelum hiring seseorang, Pak? Jadi, Attitude come first. itu di atas dari knowledge yang mereka miliki. Definitely. Saya melihat ada dua hal yang penting sebenarnya. Satu, attitude. Yang kedua, aptitude. Aptitude. Oke, aptitude itu hal-hal yang berkenaan dengan, hard sama soft kompetensi. Your knowledge, your skill, your ability. That's aptitude. Okay. But again, on top of that, attitude hal yang paling utama. Oke, sikap. Dan saya big believer ketika saya berbicara tentang sikap itu sendiri. Sikap either can make you or break you. Itu sikap. Oke. Pernah ada saying mengatakan betul karena cara, salah karena cara. Itu sikap. Seperti itu. So, ketika you bisa posisikan dirimu mempunyai sikap yang baik, you'll be succeed. Oke. Knowledge you bisa pelajarin. Skill you bisa pelajarin. Tapi ketika salah di sikap, damn. Oke. Itu berat banget karena sikap itu datang dari your DNA menurut saya. Of course bisa dirubah. Tapi pertanyaan saya kepada Bro Rama sekarang, can you change your habit? Ya. Yes. But how long does it takes? Very long time, Pak. Then you need help sometimes. Kenapa ketika you mendapatkan tim dengan atau associate dengan sikap yang sesuai, then you can ensure that your business plan will be succeed. At least 50%. 50% itu banyak, Pak. Indeed, Iya, ketika iya, you're iya. doing some business. Ya, very optimistic itu kalau 50%. Definitely. Iya. Definitely. So attitude is come first, always. Oh, always, man. Nggak bisa ditawar. Nggak bisa ditawar. Nggak bisa ditawar. Oke, jadi itu pesan yang bisa didapatkan oleh teman-teman yang baru masuk ke industri perhotelan, bahwa bukan soal privilege, teman-teman bisa dapatkan privilege itu dari hal-hal yang kecil, yang sepele, dan kemudian attitude is a very important. So make sure attitude-nya juga dijaga dengan sangat baik. Nah, kita masuk ke grand question sebenarnya, Pak. Dalam beberapa kesempatan saya lihat Pak Wahyu ketika memberikan seminar, kemudian pada saat opening menyebutkan yang namanya street hotelier, Pak. Nah, itu coba diklarifikasi maksudnya apa, Pak, street hotelier itu? Well, street hotelier itu sebenarnya adalah suatu istilah yang saya selalu katakan untuk menggambarkan diri saya. Kalau diterjemahkan kan harafiahnya kan hotelier jalanan. Iya. Karena hotelier itu biasanya identik dengan professional hotelier dan lain sebagainya. So ini
ini berbeda sekali dan sangat menarik, bilangnya adalah street hotelier. I'm challenging status quo sebenarnya. Oke. Oke. Saya tidak ingin menjadi berbeda, tidak. I just want to be myself. Kenapa saya katakan diri saya itu street hotelier itu ada alasannya. Satu, saya belajar di jalan. Oke. Belajar di jalan. I don't say myself street smart, no. Tapi saya belajar di jalan. Tamat SMA toh, ijazah saya tertinggi. So no way di zaman sekarang orang bermimpi contohnya jadi GM atau jadi entrepreneurs kalau pendidikannya kurang gitu loh. Iya, Pak. Apalagi zaman dulu, di zaman saya. Ya kan, semuanya harus tersertifikasi dengan bukti. Mana ijazahmu? You have it. STTB ada. Jadi saya ngelamar jadi GM di International Chain juga saya kasih STTB gitu loh. Tapi mungkin saya beruntung, mungkin CV saya nggak dibaca itu. Mungkin HR-nya cewek, you know, they know me, I'm handsome. So, dia panggil saya. Jadi GM juga di sana gitu. Wow. So dari sana saya juga melihat bahwa looks is not only ijazah ya kan, but ijazah is important. Isinya yang lebih penting kan seperti itu. Yang kedua, saya banyak salah di jalan. Oke. Jalan yang saya maksudkan di sini itu adalah you know, long my career itu saya banyak bekerja di berbagai tempat, bertemu dengan banyak orang. For me, that's street for me. Gitu. Tanpa melihat statusnya, Pak ya? Tanpa Siapapun melihat itu. statusnya, siapapun juga. You know, I'm telling you about tukang yang ngasih saya bisnis yang begitu besar Iya, itu. iya, iya. Ya kan? Dan saya ketemu di jalan anyway. Yang ketiga, selain belajar banyak salah di jalan, saya banyak mendapatkan inspirasi di jalan. Pada dasarnya. Banyak hal-hal yang saya pikirkan ketika saya berjalan dalam perjalanan kerja atau dalam pulang kerja gitu loh, atau kemana saja gitu loh. I mean that's where I can be alone and thinking something di jalan seperti itu. Yang terakhir adalah gaya saya nggak kayak hotelier bro. Iya. Saya ini kayak anak jalanan gitu loh. Jadi Tapi ilmunya luar biasa, Pak. I don't say that. We say that. We say that. I don't say that gitu loh. Jadi kalau you lihat hotelier kayak saya, mungkin orang nggak percaya kalau saya hotelier. Karena hotelier pada umumnya kan ya klimis, rapi, nggak tatoan, nggak pakai anting-anting gitu. Iya, iya, Jadi, iya. you know, I don't say I want to break the rule, enggak. But I just want to be myself, okay? I want to prove if people not judging people by cover, okay? So when people see me, you know, and they respect as I respect them, then that's more than enough. Okay. Jadi ya that's street hotelier for me. That's street hotelier. That's street hotelier. Ini buat saya berpikir bahwa gimana kalau kita buat ini jadi berseris, Pak? Karena dari apa yang Bapak katakan itu, dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, itu menurut saya benar-benar ada banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh yang menonton acara ini, gitu. Jadi kita mungkin bisa ambil yang pertama itu, series berikutnya adalah tips and trick. Kemudian yang kedua kita bisa ngomongin tentang, kita bisa undang circle-nya Pak Wahyu. Kemudian kita bisa ubra-ubra di sana, dan kita bisa mendapatkan cerita either dari Pak Wahyu atau dari circle-nya Pak Wahyu. What do you think, Pak? Do you think ada yang mau nonton ya? Iya, Hotelier jalanan pasti kayak lah, gini Pak. ya? Pasti lah, Pak. You not wasting time doing this? No way, no way. It's going to be great. I promise you, I guarantee, I bet you, it will be great. You nggak beli follower kan nanti? Hah? I think so. Ya, beberapa saya akan beli itu. Dan saya yakin To make it brand gitu ya? But it will be great. Trust me. Okay, what do you think, Pak? Let's do it. When you trust me, you know, why not? Why Let's not? do it. Let's do I it. love that attitude. Iya, Okay? karena gini, kalau orang lihat Pak Wahyu, saya sempat dalam sebuah project ke Nusa Penida waktu itu lihat Pak Wahyu celana pendek, baju oblong, sandalnya itu adalah swallow. What kind of hotelier are you? I am a swallow hotelier. Oh, you are a swallow hotelier. Dan sempat nyapir gitu, Pak. Oh Ketukar shit, gitu. don't tell me that. Okay? That's crazy, Pak. Itu bawa sandalnya bisa salah ya kan? That's great. So kita akan lakuin itu ya. Ya, kita akan lakuin ini, Pak. Just do it, man. Oke. Thanks, buddy. Oke, so karena ini akan menjadi seri-seri berikutnya dan akan panjang dan banyak sekali yang akan kita dapatkan dari seri Street Hotelier ini, saya rasa kita akan cut sampai di sini saja dan kita akan sambungkan lagi di seri-seri berikutnya, tentunya dengan cerita yang jauh lebih menarik dan lebih seru. Jadi jangan lupa
Buat kalian semua, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain. Oke, thank you very much. Dan Bye-bye. oke, see you semuanya. Thank See you you. very much. That will be great, trust me. Really? Really.